Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Hoirunisa, jurusan Ekonomi Islam 2017, Universitas Pajajaran. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu buku yang bertajuk 1001 Invention mengenai paper atau kertas. Bagi kalian yang udah penasaran sama videonya, tonton sampai habis ya. Hal yang bakal kita bahas pertama itu adalah sejarah munculnya kertas. Negara Cina sebelum menemukan kertas, mereka menggunakan buku-buku yang terbuat dari bambu. Tapi setelah dipikir, hal itu sangat tidak efektif dan efisien karena buku-buku semacam itu mempunyai berat dan sulit untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan di dunia barat, sebelum dikenalkannya kertas, buku itu ditulis di atas perkamen atau velum yang terbuat dari bulu atau kulit domba dan sapi, teman-teman. Tercatat dalam sejarah bahwa peradaban Cina yang menyumbangkan kertas bagi dunia pada masa kekaisarannya dinasti Han, tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Seorang pejabat bernama Tsai merupakan orang pertama yang membuat kertas dengan menggunakan beberapa pohon. Nah, seiring berjalannya waktu, produksi kertas disempurnakan dengan menggunakan bambu sebagai bahan baku dasar, karena hal tersebut mudah didapatkan di daratan Cina. Selama beratus-ratus tahun pada zaman sejarah kuno, peran kertas semakin intensif dilakukan, penggunaannya merebak ke seluruh Cina, menggantikan peran lempengan bambu dan juga lempengan sutra, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas perkembangan kertas pada zaman pertengahan. Teknik pembuatan kertas jatuh di tangan orang-orang Arab pada masa Abbasiyah saat kalahnya pasukan dinasti Tang dalam pertempuran Sungai Talas tahun 751 Masehi. Pada tahun itu, ada pertempuran monumental antara pasukan Khilafah Abbasiyah yang dipimpin Panglima Ziyad bin Solih dengan pasukan Kekaisaran Tang Cina yang dipimpin jenderalnya bernama Gao Xianzi. Pada abad ke-8 dan ke-9, orang-orang Arab itu semakin berkembang dan intens dalam pembuatan kertas. Peran kertas juga membawa perubahan terhadap peradaban di zaman pertengahan, menunjukkan kemodernan pada masa itu. Perkembangan industri kertas dan kebutuhan akan kertas juga semakin besar, mengakibatkan berdirinya toko-toko buku di Maroko pada abad ke-12. Bangsa Arab juga menggunakan kertas untuk mendokumentasikan ayat-ayat suci dan karya-karya penting lainnya nih, teman-teman. Nah, pembuatan kertas juga menandai sebuah revolusi sosial di dunia Arab. Masyarakat Muslim menggunakan kertas untuk membuat buku-buku, dan inilah yang kelak menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Oke, next kita bahas perkembangan kertas pada zaman awal modern. Pembuatan dan industri kertas di Eropa pada zaman awal modern atau abad ke-13 sampai dengan 18 bermula dari Spanyol dan Sisilia pada abad ke-10 oleh kaum muslim yang tinggal di sana. Kertas kemudian mulai dikenal di Italia dan selatan Prancis sampai akhirnya ada di Jerman pada tahun 1400. Pada abad ke-15, buku dapat diproduksi secara massal sehingga dibutuhkan kertas murah dalam jumlah yang banyak, menggantikan perkamen yang mahal untuk memenuhi permintaan yang sangat-sangat meningkat. Pembuatan kertas juga dituntut untuk mempercepat dan meningkatkan produksi, tetapi tidak terlihat adanya terobosan. Hingga pada abad ke-17 muncul nama Nicolas Louis Robert dari Prancis, mematenkan sebuah mesin yang menggunakan belt kawat mes yang bergerak menggantikan fungsi cetakan kertas, sehingga dapat dihasilkan kertas secara kontinu dalam jumlah yang besar. Selanjutnya kita bahas perkembangan kertas pada zaman modern. Pada tahun 1800 muncul nama lagi nih yang namanya Matthias Kops dari London, meneliti ide menggunakan kayu untuk membuat kertas dan membuat bisnis percetakan setahun kemudian. Namun usahanya gagal karena biaya tinggi pada waktu itu. Selanjutnya pada tahun 1840-an muncul nama lagi Charles Vanerty di Nova Scotia dan Frederick Gottlob Keller di Saksoni menemukan sebuah mesin yang sukses mengekstrak serat dari kayu dan membuatnya menjadi kertas. Kertas berbasis kayu ini menciptakan transformasi besar untuk ekonomi dan peradaban pada abad ke-19. Dengan murahnya harga pada kala itu, maka buku sekolah, buku fiksi atau non-fiksi, dan surat kabar bermunculan pada tahun 1900. Nah, peran kertas juga memudahkan penyimpanan buku harian dan penulisan surat, sehingga pada tahun 1950-an, para penulis menjadi sebuah profesi khusus pada zamannya. Proses kimia dalam pembuatan kertas mulai digunakan. Nah, selanjutnya kita bahas peran kertas itu sendiri. Saat ini, peran kertas itu menjadi saksi akan banyaknya sejarah dan peristiwa penting di muka bumi, khususnya di Indonesia. Di antaranya, mengabadikan ide dan buah pikiran pada tiap lembarannya, bahkan dalam proses belajar mengajar sekalipun. Nah, peran kertas juga telah menjadi alat dari komunikasi antar manusia
manusia hingga saat ini. Bahkan selembar kertas juga telah menjadi saksi dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Yap, bener banget, teks proklamasi pada tahun 1945. Dan masih banyak lagi catatan-catatan sejarah yang dituangkan dalam selembar kertas. Hingga saat ini, di era postmodern ini menggantikan era modern, peran kertas terhadap kontribusi pada peradaban dalam membawa perubahan masih tidak dapat dipisahkan. Sejak manusia lahir, peristiwanya dicatat pula di atas lembar kertas, yang dinamakan akte kelahiran. Nah, begitu pula dalam proses pernikahan, yang dinamakan buku nikah, dan sebagainya. Nah, ini nih kita bahas hal yang lagi hangat diperbincangkan di seluruh dunia ya, bener banget, COVID-19. Gimana sih dampak terhadap produksi manufaktur di Indonesia, khususnya produksi dari kertas? Menurut BPS Badan Pusat Statistik, selama Februari 2020 nilai impor semua golongan barang itu menurun dibanding bulan Januari. Penurunan impor bahan baku dan barang modal menandakan kegiatan produksi di dalam negeri itu tengah lesu. Dan komoditas yang impornya turun akibat virus corona termasuk barang-barang dari plastik dan bahan kimia yang dibutuhkan sebagai bahan baku. Pemerintah pun membebaskan bea impor baku untuk 19 sektor industri yang kesulitan mendapatkan pasokan akibat virus corona. Menteri Perindustrian Bapak Agung Budi Gumiwang mengatakan insentif yang diberikan untuk mengurangi gangguan produksi atau distribusi produk industri manufaktur. Adapun ke-19 industri manufaktur tersebut yang mendapat insentif, salah satunya adalah industri kertas atau barang-barang dari kertas. Lalu muncul pertanyaan, apakah insentif tersebut menyelesaikan masalah yang dihadapi industri manufaktur? Jawabannya adalah belum tentu, teman-teman. Pengumuman status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh Presiden Joko Widodo pada Senin tanggal 30 bulan Maret membuat pengusaha harus memutar otaknya. Belum lagi ada kemungkinan penerapan status darurat sipil jika wabah ini tak kunjung juga mereda. Artinya pabrik-pabrik akan tutup atau tetap buka dengan izin dan syarat yang pengawasannya itu sangat-sangat ketat. Di luar masalah produksi juga, kalangan industri manufaktur dihadapkan pada masalah turunnya permintaan. Bagaimana tidak, berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah membuat pusat-pusat perbelanjaan tutup, kecuali yang menjual bahan-bahan pokok atau obat-obatan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai bagaimana sejarah munculnya kertas sampai dengan nasib produksi kertas di masa pandemi seperti ini. Kalau dirasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like-nya dan share video ini biar makin banyak yang tahu. Sekian dari saya Lutfia, mohon maaf apabila banyak kelebihan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.